Oke semuanya, kembali lagi dengan kelompok 1 dengan judul video Final Design Greenhouse, dimana kelompok kami terdiri atas 3 orang, yaitu Kevin Agus Wijaya dengan NIM 61, Samuel Gilang Fatud dengan NIM 75, serta Halomuan dengan NIM 109. Oke, sekarang kita masuk ke topik utamanya, yang dimana kali ini kita akan presentasikan tentang rumah green building, yang dimana green building itu merupakan rencana pembangunan untuk membuat hidup lebih baik dan memenuhi kebutuhan generasi berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan kelestarian alam, kesehatan, dan juga sosial. Nah, kali ini lokasi bangunan green building yang kita ambil itu berlokasi yang cukup strategis, yang dimana berada di Jalan Calvin Surya, Taman Serial, Kota Bogor, yang mana lokasi tersebut memiliki harga tanah Rp7.050.000 per meter kubik. Nah, desain yang kami ambil itu house modern, yang dimana mempunyai desain yang simpel, memiliki keindahan fungsional, dan cahayanya yang sangat diutamakan, desain interior efisien, dan mini hiasan. Nah, selanjutnya masuk ke ranah rumah, yang mana ranah rumah pada desain kami itu memiliki luas tanah 360 meter persegi dengan luas bangunan 177 meter persegi dan luas RTH-nya 129, di mana luas RTH tersebut lebih dari 30% sesuai aturan yang berlaku. Nah, fasilitas yang kami sediakan dalam rumah kami pada lantai 1 itu ada 1 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 ruang makan, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, 1 musola, 1 dapur, 2 carport, dan teras dan taman. Pada lantai kedua, kita menambahkan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, taman, balkon, dan dengan view gunung salak. Dan juga ada kolam ikan, ada grand reservoir, pencahayaan alami, dan juga ada kenyamanan alami. Selanjutnya masuk ke analisis struktur yang kami bangun, di mana pembangunan yang pada perencanaan rumah kami seperti demikian, dimana ada luas genteng dengan berat total 10.494 kilo, dan juga ada kuda-kuda, ada rank, ada internet, yang dimana beban tersebut ditopang melalui beban dinding, bisa ada beban dinding, beban struktur, dan juga beban hidup. Nah, distribusi beban yang kita bisa lihat, ada beban mati pada balok sebesar 1,81 kN per meter, dan ada beban mati pada plat lantai sebesar 13,3 kN per meter kubik. Selanjutnya, beban rata pada balok sebesar 1 kN per meter, dan juga beban hidup pada plat lantai sebesar 197 km per kubik. Nah, kita bisa lihat kolom tersebut, yang dimana kolom tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga rumah ini kuat menahan beban yang ada. Dan juga pada balok yang 20x20 memiliki syarat oke aman, dan juga memiliki tegangan negatif yang mana aman untuk digunakan. Sama juga seperti balok pada 20x40 yang masih aman digunakan. Dan juga syarat lantai kita bisa lihat lebih kecil dari syaratnya, sebesar 5,0386 yang lebih kecil dari 12,5. Nah, selanjutnya kita masuk ke skor GBIC atau syarat-syarat pada green building, dimana rumah kami ini masuk ke platinum, yang dimana memiliki skor 87%, dimana kita masuk ke penilaian ASN, yang dimana pertama rumah kami itu didirikan atas lahan dengan peruntukan yang sesuai ditetapkan peraturan tata ruang kota daerah setempat. Yang kedua, memiliki kehususan dasar hijau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata ruang daerah tersebut. Yang ketiga, memiliki vegetasi minimum 30% dari luas tanah, menggunakan 100% tanah yang berasal dari dinas lokal dengan jarak 500 km. Yang selanjutnya, membangun dalam kawasan yang dilengkapi minimal 8 dari prasarana dan utilitas,
Selanjutnya terdapat minimum 10 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sebesar 1 km dari tapak. Dan juga adanya desain rumah yang untuk penanggulangan nyamuk, tikus, lalat, dan rayap, dan serta kecoak, yang mana fungsi tersebut menyangkut dengan kenyamanan pada pengguna rumah. Selanjutnya adanya halte dalam stasiun dalam radius 500 km, dan juga adanya limpasan air hujan untuk halaman. Selanjutnya untuk penilaian HEC, pada desain rumah kami itu terdapat kontak dan stok kontak lampu yang dimana berfungsi untuk mengatur dan memutuskan arus listrik yang berkaitan dengan penghitungan konsumsi listrik dengan meteran listrik. Yang mana selanjutnya kami itu juga menggunakan lampu yang penggunaan listriknya itu lebih hemat 30%, yang dimana kita juga menggunakan lampu LED dan elektronik basis untuk pencahayaan dalam ruangan. Nah, untuk penilaian selanjutnya itu rumah desain kami itu memberikan kenyamanan termal tanpa AC. Mengapa demikian? Karena rumah kami ini memiliki jendela yang begitu banyak, yang mana membuat sirkulasi udara bisa masuk dan keluar dengan baik. Yang kedua, adanya upaya desain atau pengenangan plafon yang dapat mengurangi panas. Nah, selanjutnya ada menggunakan peralatan elektrik yang mana peralatan elektrik tersebut dapat menghemat energi dengan minimum 50% dari daya total peralatan elektrik. Nah, selanjutnya masuk ke belakang WAC, yang mana setiap pada desain kami itu kita memiliki meteran air, yang mana betul berfungsi untuk menghitung konsumsi air pada rumah, yang dimana itu bisa berkelanjutan untuk penghematan air. Yang juga kita juga mendesain penyimpanan air yang berkapasitas 200 liter, sehingga air hujan yang kita desain itu tidak terbuang dengan percuma. Selanjutnya kita tidak menggunakan sumber air tanah untuk penyiraman tanah, yang mana kita memiliki strategi penghematan air dengan cara menggunakan air hujan. Dan juga kita pada rumah desain kami itu menggunakan septic tank. Selanjutnya kita tuh tidak menggunakan HFC pada sistem AC, karena juga kita tidak menggunakan AC pada desain kami, dan juga kita menggunakan material bekas, serta kita menggunakan veneer dari bahan terbarukan dan daur ulang serta bahan bekas. Selanjutnya kita juga menggunakan material yang prosesnya dari bahan produksinya itu sesuai dengan manajemen lingkungan, dan juga kita menggunakan kayu dengan kualitas yang baik dan juga bersertifikat. Dimana juga material kami yang kita ambil itu tidak lebih dari 1000 km dari lokasi pembangunan rumah, dan juga kita menggunakan material fabrikasi pada komponen bahan utama. Dan juga selanjutnya penilaian pada HIAC, dimana ruang kami itu lebih dari 50% dari jumlah ruang reguler desain ventilasi sekarang, dimana memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar mandi. Dan juga desain kami itu memiliki sirkulasi pada dapur, dimana cahaya yang ada di desain kami itu dapat menerangi 50% rumah. Dan juga kita menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan yang sesuai dengan SNI, dan juga menggunakan produk kayu komposit yang jenisnya itu plakat dan scalat yang mengandung kadar emisi yang rendah. Untuk tingkat kebersihan pada rumah kami, ruang kami itu sesuai dengan SNI yang berlaku, yang dimana tidak ada kebisingan yang mengganggu penghuni rumah, dan kebutuhan ruangan pada rumah kami itu melebihi dari 9 meter persegi untuk per orang. Nah, kemudian masuk ke BIM, yang mana pada desain rumah kami itu bisa mengolahkan sampah dan bahan organik yang dilakukan dengan mandiri yang bekerjasama dengan pihak ketiga, dan juga kita tuh menambahkan nilai manfaat dan dapat
mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, adanya percobaan dan yang mengakomodasi optimalisasi rumah tersebut. Dan juga adanya sistem kesehatan dan keselamatan baik untuk pekerja maupun penghuni rumah untuk masa konstruksi berlangsung. Dan juga memiliki upaya penjaminan keamanan dan penanggulangan bencana. Masuk ke selanjutnya, rancangan anggaran atau RAB, dimana perhitungan RAB itu terbagi menjadi 2 tahap, yang dimana pada tahap pertama itu harga per meternya 4.586.400 sekian, dan pada tahap kedua itu luas harga per meternya itu 4.659.000, dimana kita membuat siklus giling atau berupa S, dimana pembangunan mulai dari awal April dan selesai pada akhir Agustus. Yang tahap 2-nya, setelah April selesai, kita memulai pembangunan dari awal Mei hingga selesai pada akhir September. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kata dan perbuatan selama jalannya presentasi atau pembuatan video, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.